Irlandia adalah sebuah negara kecil merdeka yang terletak di wilayah barat laut Eropa. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya adalah Dublin. Negara ini menempati sekitar 5/6 bagian pulau Ireland, sementara 1/6 sisanya ditempati oleh Northern Ireland yang merupakan bagian dari United Kingdom. Irlandia juga sering dijuluki sebagai Emerald Isle atau Pulau Zamrud karena keindahan alam hijaunya yang memukau, dengan hamparan lahan pertanian bergelombang yang sebagian besar digunakan sebagai padang rumput dan menutupi wilayah tengah negara tersebut, serta pegunungan yang menjulang di dekat kawasan pesisir. Banyak orang menganggap masyarakat Irlandia sebagai pribadi yang sangat ramah, hangat, dan santai dalam kehidupan sehari-hari. Percakapan ringan merupakan bagian penting dari budaya mereka, bahkan ketika berbicara dengan orang asing. Kesopanan juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Irlandia. Mereka sering menggunakan kata tolong dan terima kasih, serta lebih suka memakai cara tidak langsung ketika meminta sesuatu. Sebagai contoh, daripada mengatakan, "Buka jendelanya," mereka cenderung berkata, "Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membuka jendela itu, tolong." Walaupun terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap pendatang, sebenarnya tidak mudah bagi orang luar untuk membangun hubungan yang benar-benar dekat dengan masyarakat Irlandia di luar sekadar hubungan permukaan. Hal ini memiliki alasan historis yang cukup panjang, karena bangsa Irlandia telah mengalami bertahun-tahun penderitaan dan perjuangan, terutama di bawah kekuasaan Inggris dan kemudian Britania Raya. Pada dekade 1840-an, wabah penyakit kemutang melanda negara tersebut dan memicu kelaparan massal serta wabah penyakit yang menyebabkan sekitar 1 juta orang meninggal dunia dan sedikitnya jumlah yang sama meninggalkan tanah air mereka. Setelah bencana kelaparan itu, kurangnya lapangan pekerjaan dan berbagai persoalan lainnya membuat arus emigrasi terus berlangsung. Akibatnya, jumlah penduduk Irlandia saat ini bahkan hanya sedikit lebih sedikit dari jumlah populasi pada tahun 1845. Setelah berabad-abad mengalami penjajahan, penindasan, dan gejolak sosial, masyarakat Irlandia mengembangkan rasa solidaritas kelompok yang sangat kuat, serta sikap hati-hati terhadap orang luar. Ikatan keluarga yang erat dan hubungan komunitas lokal menjadi sarana bertahan hidup sekaligus sumber identitas, dukungan, dan rasa aman bagi masyarakat Irlandia. Karena itu, pendatang baru sering merasa sulit untuk masuk ke dalam lingkaran sosial yang telah terbentuk tersebut. Jadi walaupun orang Irlandia tampak mudah didekati, membangun hubungan yang benar-benar mendalam dengan mereka dapat menjadi tantangan bagi orang yang bukan bagian dari jaringan sosial mereka. Dari sisi letak geografis, posisi Irlandia dapat dikatakan sangat strategis. Negara ini merupakan salah satu negara Eropa yang paling dekat dengan United States dan Kanada. Selain itu, Irlandia juga menjadi titik awal yang sangat ideal untuk menjelajahi negara-negara lain di Eropa. Inggris dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 jam perjalanan. Barcelona hanya sekitar 2 jam penerbangan, dan Rome dapat dicapai dalam waktu sekitar 3 jam. Bagi para pelancong dunia, hampir tidak ada tempat yang lebih baik untuk dijadikan basis tempat tinggal selain Irlandia. Saat ini terdapat banyak ekspatriat yang tinggal di negara tersebut. Tempat ini dianggap sebagai pusat internasional berkat lokasi geografisnya serta hubungan sejarah dan budayanya dengan Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Dengan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resmi, Irlandia menjadi tempat yang nyaman bagi penutur bahasa Inggris untuk tinggal, belajar, maupun bekerja. Hingga saat ini, sekitar 1,1 juta warga asing tinggal di Irlandia, yang berarti sekitar 21,82% dari total populasi negara tersebut, yang berjumlah sekitar 5,2 juta jiwa. Tingkat kriminalitas di negara ini juga tergolong sangat rendah dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Eropa, dan aparat kepolisian di sana pada umumnya tidak membawa senjata api. Sebutan masyarakat Irlandia untuk kepolisian negara mereka adalah An Garda Síochána, yang berarti pelindung perdamaian. Polisi hanya akan membawa senjata dalam situasi yang sangat ekstrim, seperti penggerebekan narkoba, aksi terorisme, atau penyanderaan. Secara umum, Irlandia memiliki tingkat kepemilikan senjata api dan kejahatan bersenjata yang sangat rendah, sehingga tidak ada kebutuhan besar akan aparat kepolisian yang dipersenjatai secara berat. Diperkirakan terdapat sekitar 7 senjata api milik sipil tiap 100 penduduk di Irlandia, dibandingkan dengan Switzerland yang memiliki sekitar 27,6 senjata api per 100 penduduk.
Jumlah kepemilikan senjata api per 100 penduduk yang relatif rendah ini turut membantu membentuk reputasi Ireland sebagai negara yang cukup aman dan stabil untuk ditinggali. Hingga saat ini, seluruh penduduk tetap di Irlandia berhak memperoleh layanan kesehatan yang disediakan melalui pendanaan pemerintah. Walaupun untuk beberapa layanan tertentu, seperti kunjungan ke dokter, masyarakat masih perlu mengeluarkan biaya pribadi. Secara umum, sistem kesehatan Irlandia tergolong sangat baik dan pada tahun 2022 menempati peringkat kedua dalam Indeks Inovasi Layanan Kesehatan Dunia setelah Switzerland, naik dari posisi keempat pada tahun 2021 dan posisi kelima pada tahun 2020. Saat ini, Lembaga Layanan Kesehatan Nasional Irlandia yang dikenal sebagai Health Service Executive atau HSE menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga berpenghasilan rendah. Orang berusia di bawah 70 tahun dengan penghasilan kurang dari $1.000 AS, serta warga berusia di atas 70 tahun dengan penghasilan di bawah $29.000 AS dapat memanfaatkan layanan ini tanpa biaya. Sementara itu, sekitar 68% penduduk Irlandia yang memiliki penghasilan di atas batas tersebut diwajibkan membeli kartu kesehatan swasta untuk mendapatkan layanan rumah sakit dan perawatan medis utama. Di sisi negatifnya, proses mendapatkan tindakan medis di Irlandia seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Jika seseorang mengalami masalah kesehatan yang tidak mengancam jiwa namun membutuhkan penanganan cepat, mereka mungkin harus menunggu sekitar 10 hingga 14 jam untuk memperoleh perawatan. Penyebab utama antrean panjang ini adalah jumlah pasien yang membutuhkan layanan kesehatan saat ini melebihi kapasitas rumah sakit yang tersedia. Selain itu, banyak dokter memilih bekerja di negara berbahasa Inggris lainnya seperti Australia karena menawarkan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Pada tahun 2022, sebanyak 442 dokter Irlandia pindah bekerja ke Australia yang kemudian memperparah kekurangan tenaga medis di Irlandia. Dalam hal tempat tinggal, mencari hunian di Irlandia dapat menjadi proses yang sulit sekaligus mahal. Harga rumah meningkat sebesar 5,4% dalam periode 12 bulan hingga Januari 2024, dengan kenaikan sebesar 4,5% di Dublin dan peningkatan sebesar 6,1% di luar Dublin. Harga diperkirakan akan terus naik akibat keterbatasan pasokan perumahan. Kekurangan pasokan ini juga berdampak pada harga sewa yang tergolong tinggi, khususnya di kota-kota besar. Jika Anda pindah dari United States atau London, kondisi ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Mendapatkan pinjaman hipotek di Irlandia juga cukup sulit dan umumnya jauh lebih susah bagi para ekspatriat untuk memenuhi syarat. Penduduk asing di Irlandia sering dianggap sebagai peminjam dengan resiko lebih tinggi, sehingga meskipun lolos persyaratan, mereka biasanya ditawari suku bunga yang kurang menguntungkan. Jika Anda berencana membeli properti daripada menyewa, kemungkinan besar Anda akan melalui proses yang panjang untuk mendapatkan pinjaman rumah. Di sisi positif lainnya, Irlandia tidak memberlakukan pajak air, yang tentu menjadi kabar baik selama penggunaan air tidak melampaui batas tahunan yang ditetapkan. Jika Anda adalah ekspatriat yang pindah dari Amerika Serikat atau Inggris, Anda mungkin akan menyadari bahwa Irlandia memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang lebih baik dibandingkan beberapa negara Eropa lainnya. Rata-rata jam kerja penuh waktu di Irlandia adalah 39 jam per minggu, lebih singkat dibanding Inggris yang mencapai 42 jam. Pekerjaan paruh waktu juga lebih umum di Irlandia, dengan rata-rata 20 jam kerja per minggu dibandingkan 16 jam di Inggris. Walaupun jam kerja penuh waktu di Irlandia sedikit lebih panjang dibanding rata-rata 35 hingga 38 jam di Germany, France, dan negara-negara Skandinavia, budaya kerja di sana tetap menekankan keseimbangan hidup. Ketersediaan pekerjaan paruh waktu di Irlandia juga hampir setara dengan negara-negara Skandinavia. Secara keseluruhan, kombinasi jam kerja penuh waktu yang lebih singkat dan banyaknya pilihan kerja paruh waktu membuat lingkungan kerja di Irlandia terasa lebih seimbang. Ibu kota Irlandia, yaitu Dublin, dihuni oleh lebih dari 1,5 juta penduduk dan memiliki komunitas ekspatriat yang besar dan aktif. Dublin merupakan tempat yang baik bagi orang-orang yang datang ke Irlandia untuk bekerja, sekaligus menjadi lokasi 2 universitas terbaik di negara tersebut, yaitu Trinity College Dublin dan University College Dublin. Salah satu kekurangan utama kota ini adalah sulitnya menemukan tempat tinggal, karena harga sewa di Dublin tergolong sangat tinggi, sehingga menurut sebuah studi tahun 2023, kota ini menjadi salah satu kota termahal di dunia bagi para penyewa.
Sebagai contoh, rata-rata harga sewa bulanan apartemen satu kamar tidur di pusat kota Dublin berkisar antara 1.900 hingga 2.300 dolar AS. Sementara itu, di wilayah pinggiran kota, apartemen satu kamar tidur biasanya disewakan dengan harga sekitar 1.500 hingga 1.900 dolar AS. Harga dapat berbeda cukup jauh tergantung faktor seperti lingkungan tempat tinggal, ukuran apartemen, usia bangunan, serta kondisi properti tersebut. Di pantai barat Irlandia, Galway memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibanding Dublin. Kota ini umumnya menawarkan biaya hidup yang lebih rendah dan berada di tepi laut sehingga menyuguhkan pemandangan yang indah walaupun sering diguyur hujan. Harga sewa di kota ini relatif lebih terjangkau dibanding Dublin dan Cork, yakni sekitar 1.200 hingga 1.500 dolar AS untuk apartemen satu kamar tidur. Galway dikenal sebagai kota yang hidup, beragam, dan kaya akan nilai sejarah dan budaya, sehingga sangat cocok bagi orang-orang yang menginginkan ritme hidup yang sedikit lebih santai. Kota terbesar kedua Irlandia, yaitu Cork, terletak di bagian selatan pulau. Kota ini dikenal santai, ringkas, dan lebih terjangkau dibanding Dublin. Harga sewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota Cork berkisar sekitar 1.400 hingga 1.800 dolar AS per bulan. Per bulan dan menjadi markas bagi sejumlah perusahaan global besar, sehingga menjadikannya pilihan menarik bagi orang-orang yang pindah ke Ireland untuk bekerja. Cork memiliki suasana yang menyenangkan, dengan banyak wisatawan yang datang secara rutin, serta populasi mahasiswa yang besar, sehingga kehidupan kota terasa hidup dan dinamis. Orang Irlandia sangat menyukai pub mereka, dan bagi banyak orang hal itu menjadi salah satu daya tarik utama negara tersebut. Tetapi kehidupan sosial di sana sangat berpusat pada alkohol, yang mungkin kurang cocok bagi orang yang tidak minum minuman keras. Jika Anda menikmati minuman beralkohol, maka kemungkinan besar Anda akan menyukai Irlandia. Masyarakat Irlandia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap budaya pub yang menjadi bagian penting dari pesona negara mereka. Namun, jika Anda tidak tertarik pada minuman keras, maka Irlandia mungkin terasa cukup mengejutkan. Alkohol telah melekat dalam budaya Irlandia sejak zaman kuno. Di Irlandia, pergi ke pub setelah bekerja, menikmati matahari terbenam sambil minum, bahkan bersulang untuk mengenang seseorang yang telah meninggal dunia, merupakan hal yang umum dilakukan. Jika Anda tidak menyukai budaya pub, tinggal di Irlandia mungkin akan terasa cukup sulit bagi Anda. Menurut statistik konsumsi alkohol PR9, sekitar 44% orang dewasa di Irlandia mengonsumsi alkohol setidaknya sekali dalam seminggu. Dan rata-rata masyarakat Irlandia mengonsumsi sekitar 10 liter alkohol setiap tahun. Namun kesenangan menikmati minuman keras mulai berkurang karena harga alkohol meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan minimum unit pricing yang diterapkan pada tahun 2022 menetapkan harga dasar lebih dari 1 dolar AS untuk setiap 10 gram alkohol yang membuat Irlandia menjadi negara dengan harga alkohol paling mahal di Eropa. Selain itu, Irlandia juga memiliki pajak alkohol tertinggi di Eropa. Salah satu pub paling terkenal di Dublin adalah Temple Bar yang berdiri sejak 1840. Tempat ini terkenal karena lokasinya serta koleksi lebih dari 450 jenis whisky langka yang menjadikannya koleksi terbesar di Irlandia. Akan tetapi, masyarakat lokal sering menganggap tempat tersebut sebagai jebakan wisatawan. Pub-pub di kawasan itu dinilai kurang mencerminkan budaya Irlandia asli dan sebagian besar hanya dipenuhi turis. Selain itu, harga makanan dan minuman di sana biasanya sekitar 30 hingga 50% lebih mahal. Jika Anda mencari hiburan malam mahal bersama para wisatawan lain, Anda dapat pergi ke Temple Bar. Namun jika tidak, lebih baik memilih tempat lain. Menurut beberapa orang yang kami ajak bicara, kawasan tersebut terkadang juga bisa menjadi sedikit berbahaya akibat perkelahian yang dipicu alkohol. Meski demikian, pemerintah Irlandia saat ini mengalokasikan banyak sumber daya untuk mempromosikan perilaku bertanggung jawab terhadap konsumsi alkohol, dan dalam beberapa tahun terakhir, mulai bermunculan tempat hiburan bebas alkohol, termasuk pub bebas alkohol. Setiap tanggal 17 Maret, St. Patrick's Day dirayakan sebagai hari libur nasional di Irlandia. Perayaan ini dilakukan untuk mengenang kehidupan dan warisan Santo Patrick, pelindung nasional Irlandia, yang dipercaya memperkenalkan agama Kristen ke negara tersebut pada abad ke-5.
Pada hari itu, masyarakat Irlandia merayakan identitas nasional, warisan budaya, dan tradisi mereka. Terdapat parade besar di mana orang-orang mengenakan pakaian hijau dan ikut berpesta, minum, dan menari bersama dalam berbagai acara komunitas. Perayaan ini berlangsung meriah dan penuh kegembiraan sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas Irlandia ketika masyarakat bersatu menghormati santo pelindung nasional mereka. Dalam hal harga bahan bakar, rata-rata harga bensin di Irlandia sekitar $2,10 AS per liter, sementara harga solar berada di kisaran yang hampir sama, yaitu sekitar $2,50 AS per liter. Tingginya harga bahan bakar di Irlandia sebagian besar disebabkan oleh besarnya pajak yang dikenakan pada bensin dan solar, yang menyumbang lebih dari 50% dari total harga di pompa bensin. Irlandia memiliki salah satu pajak bahan bakar tertinggi di Eropa, dengan pemerintah memperoleh sekitar 64 sen AS per liter dari pajak bensin maupun solar. Sebagai perbandingan, rata-rata harga bensin di United Kingdom sekitar $1,75 AS per liter, dan harga solar berada di angka sekitar $1,80 AS per liter. Tarif pajak bahan bakar di Inggris memang lebih rendah dibandingkan Irlandia, tetapi tetap mencakup sebagian besar harga total, yakni sekitar 60% untuk bensin dan 55% untuk solar. Di United States, rata-rata harga bensin sekitar 92 sen AS per liter dan harga solar rata-rata sekitar $1 AS per liter. Pajak bahan bakar di Amerika Serikat jauh lebih rendah dibandingkan Irlandia dan Inggris, hanya sekitar 18 hingga 22% dari total harga di pompa bensin. Sebagai kesimpulan mengenai perbedaan utama tersebut, para pengemudi di Irlandia dapat mengharapkan biaya bahan bakar sekitar 2 kali lebih mahal dibandingkan di Amerika Serikat dan sekitar 20 hingga 25% lebih tinggi dibandingkan Inggris, terutama karena tarif pajak bahan bakar di Irlandia jauh lebih tinggi. Irlandia juga terkenal dengan cuacanya yang mendung dan hujan hampir sepanjang tahun. Kondisi cuaca di sana sangat sulit diprediksi, sehingga Anda bisa saja mengalami langit cerah dan hujan deras dalam hari yang sama, bahkan dalam sore yang sama. Walaupun salju jarang turun di Irlandia, sebagian besar waktu sepanjang tahun tetap terasa dingin. Jika Anda menyukai sinar matahari yang konsisten, Irlandia mungkin bukan destinasi yang paling ideal bagi Anda. Bagi para penggemar olahraga, Irlandia menawarkan banyak hal menarik. Gaelic football dan hurling merupakan dua olahraga paling populer di Irlandia yang sangat melekat dalam budaya nasional mereka. Gaelic football sebagai olahraga nasional dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 15 pemain dengan tujuan mencetak skor melalui tendangan atau pukulan bola ke gawang maupun melewati mistar. Olahraga ini dimainkan secara amatir di seluruh negeri dan All Ireland Senior Football Championship menjadi ajang tahunan yang sangat besar. Sementara itu, hurling dikenal karena tempo permainan yang cepat dan intensitas fisiknya yang tinggi. Permainan ini menggunakan tongkat kayu yang disebut hurley dan bola kecil bernama sliotar. Tujuan permainan adalah memasukkan sliotar ke gawang atau melewati mistar. All Ireland Senior Hurling Championship juga menjadi salah satu acara olahraga penting di negara tersebut. Kedua olahraga ini merupakan bagian penting dari identitas Irlandia dan kejuaraannya menjadi sorotan utama dalam kalender olahraga nasional. Jika Anda adalah warga negara Amerika Serikat, Anda tidak memerlukan visa untuk memasuki Irlandia. Namun apabila Anda berencana tinggal lebih dari 90 hari, bekerja atau belajar di Irlandia, maka Anda harus melakukan registrasi dan memastikan telah memiliki izin yang sesuai untuk masa tinggal tersebut. Visa dan izin tinggal Irlandia umumnya diterbitkan dalam bentuk izin jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan pekerjaan, studi, atau penyatuan keluarga. Terdapat pula program khusus bagi orang yang ingin tinggal di Irlandia sebagai investor atau pensiunan. Program investor imigran menawarkan kesempatan yang menarik bagi individu dengan kekayaan tinggi yang ingin pindah ke Irlandia. Dalam program ini, peserta diwajibkan berinvestasi pada dana atau trust yang telah disetujui, mulai dari 1 juta euro. Sebagai alternatif, mereka juga dapat menyumbangkan dana sebesar 500.000 euro atau lebih untuk proyek di bidang seni, olahraga, kesehatan, budaya, atau pendidikan. Pilihan lainnya adalah mengajukan izin tinggal di Irlandia berdasarkan hubungan keluarga dengan negara tersebut. Biasanya pemohon memiliki orang tua, kakek, nenek, atau buyut yang berasal dari Irlandia.
Pada umumnya, Anda perlu mengajukan visa atau izin tinggal yang dibutuhkan melalui kedutaan atau konsulat Irlandia setempat sebelum meninggalkan Amerika Serikat. Sampai di sini pembahasan mengenai video tersebut berakhir. Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa menekan tombol suka. Sampai jumpa.